Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula syarat wudu, yakni syarat mengambil air sembahyang itu 7 perkara. 4. Syarat mengambil air sembahyang yaitu 7 perkara. Sekarang kita bahas mengenai adalah syarat ataupun ketentuan yang wajib terpenuhi sebelum mengambil air sembahyang. Jadi harus ada 7 hal ini supaya sah saat kita mengambil air sembahyang. Jika tidak terpenuhi ke-7 syarat ini, maka sungguh wudu yang kita ambil tidak sah. Berarti tidak terangkat hadas kecil, karena manfaat daripada wudu yaitu untuk mengangkat hadas kecil. Jadi apa-apa syaratnya mestilah adalah yang pertama Islam. Pertama Islam. Jadi orang kafir walaupun berwudu, dia tidak ada manfaatnya wudu untuknya. Maksudnya tidak akan mengangkat hadasnya karena dia dalam keadaan kafir. Jadi yang bisa mengangkatkan hadas orang tersebut jikalau orang tersebut dikategorikan ke dalam orang Islam. Itu syarat yang pertama. Yang kedua tamyiz, yakni sendiri makan dan minum dan bersuci. Syarat yang kedua baru sah seseorang tersebut melakukan wudu, yaitu tamyiz, dapat membedakan, dapat melakukan hal-hal atau sesuatu hal dengan sendirinya. Misalnya makan, minum, bersuci. Berarti sekitar, kalau anak-anak sekitar umur 4 tahun 4 tahun sudah tamyiz, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bersuci cebok sendiri, 4 tahun 5 tahun lah, Sekitar umur anak-anak sebelum balik ini, sebelum balik sekitar umur anak-anak sekitar 5 tahun itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan. Jadi kalau anak-anak tersebut melakukan wudu, maka wudunya dengan syarat yang kedua ini maka sudah sah. Syarat kedua mantap kasah namanya lakukan wudu. Kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan. Ini syarat yang kedua. Ketiga, membedakan fardu dan sunat. Nyo ada katuha pihana. Bisa jadi kita yang sudah melakukan salat bertahun-tahun, berpuluhan tahun tidak sah wudu kita. Otomatis kalau wudu tidak sah, maka salat pasti tidak sah. Kenapa? Karena dari syaratnya tidak terpenuhi. Syarat sah salat dengan adanya wudu. Jika wudu tidak sah, maka bagaimana salatnya sah? Syaratnya tidak terpenuhi. Apa syarat yang ketiga? Membedakan fardu dan sunat. Kita harus tahu yang mana fardu wudu, yang mana sunat wudu. Tadi fardu wudu. Berapa perkara fardu wudu? Berapa? Apa coba yang fardu wudu. Pertanyaannya yang mana fardu wudu? Berapa perkara fardu wudu? Fardu dalam kitab wudu. Yang mana-mana? Niat, muka, cuci muka, apalagi cuci ini siku, terus sebagian rambut, terus kaki. Itulah fardu wudu. Adakala memasukkan air ke mulut berkumur-kumur, itu sunat. Jadi sudah bisa membedakan, berarti sudah terpenuhi syarat yang ketiga. Kata turi teh fardu teh sunat. Dalam kita baru, jika kita tidak tahu, otomatis salat tidak sah karena wudu tidak sah karena tidak bisa membedakan. Jadi untuk bisa membedakan mestilah ada ilmu. Mestilah wajib untuk mengaji. Lagi contohnya. Lebih afdal adalah orang yang mau membawa kitab. Orang yang berkitabnya menumpak falafel. Maaf kalau urang yang hana berkitab. Nutem jak mentang alhamdulillah.
Tapi pahala kurung yang tembak kitab nyan full. Sampai pahala bawa kitab, pahala simak kitab lagi. Ya. Itanya yang hana tembak kitab, nyan menempat konten memang istilah ibu sekurung peluh sagai. Ya. Enggak apa-apa, yang penting simak. Enggak disuruh baca. Kalau disuruh ya. Nyang kepada halau. Ya, kitab ini berapa satu? Kemarin saya beli kalau enggak salah 15.000. 15.000. Kecuali bayu lui blon untuk kitab Vienna kamu haitat bisa jadi. Ha? Nya 15.000 kan. Ya. Ya, terafzal kepada orang yang mau membawa kitab maka pahalanya full. Jadi adalah menuntut ilmu hal syariat itu adalah sangat dituntut oleh Allah dan wajib atas setiap muslimin dan muslim. Jadi jangan pernah tinggalkan yang namanya pengajian, ya. Lebih-lebih adalah fardhu'in seperti yang kita kaji pada hari ini. Ini fardhu'in. Ya, tiap hari Kamis itu fardhu'in yang tak kaji. Sebab yang tak kaji di hari Kamis fikah dan tasawuf. Ya, fikah dan tasawuf. Fikah untuk bisa beribadah, tasawuf untuk menjaga ibadah. Fikah bak kaya, tasawuf untuk pagar. Kepuguna bak kaya hana pagi pajoh di kameng. Kepuguna pagi hana ada pula bak kaya sia-sialah. Nah, makanya adalah yang kita kaji tiap hari Kamis ini fardhu'in. Nah, jadi syarat yang ketiga itu bisa membedakan fardu dan sunat. Dan keempat dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya, yakni air mutlak. Ya, syarat yang kelima dalam kita berwudu mestilah air yang kita pakai mesti wajib dengan air mutlak ataupun air suci lagi menyucikan. Tidak boleh berwudu dengan air mustakmal. Tidak boleh berwudu dengan air najis atau mutan najis. Tidak boleh. Jadi dalam hal kita memilih air mestilah kita punya ilmu lagi untuk mengetahui ini air mutlak apa bukan. Ya, ini mihana ini kahana diteribada untuk tah mutlak tah kan hana teribada. Yang mana air mustakmal kita juga tidak tahu mestilah adalah kita ada ilmu. Jadi mana air mutlak, air suci menyucikan. Yang mana air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk melakukan anggota yang membasuh anggota wajib. Contoh, air bekasan wudu yang fardu yang pertama. Dalam air bekasan mandi junub yang mustakmal. Jadi sidraurun getung sembahyang. Basuhan yang wajib saja kali nekun yaitu yang pertama sekali selain daripada niat yaitu muka. Ya, muka. Air bekasan dari kita basuh muka pada kali pertama itu sedangkan basuhan yang kedua itu tidak mustakmal. Jadi menyarani musik kurang nepreh gerah saboh basuhan pertama, basuhan kedua tu naju. Untuk nentu sembahyang ron laum. Tak masalah itu tidak mustakmal. Begitu juga adalah siku. Ya, siku. Basuhan pertama ini adalah bekasannya basuhan kedua sampai ketiga tidak mustakmal. Sehingga dalam hal tersebut lada murung menohai nyo perhatikan begot-got. Nah yang hana mufom ni menang pegah bahasa Aceh. Mufom mo? Aceh ni hana masalah. Contoh nyo adalah kejadian yang mungkin sepele tapi fatal. Kejadian yang mungkin biasa yang hana masalah tapi sebenarnya fatal tidak sah wudu. Contoh dalam hal tengok tak berwudu di dalam air yang sampai 2 kulah. Tak berwudu di kulah besar lah tak pegah. Cara tatung semayangnya dari cara kata coi maksudnya kulah nyoi kata cilok jarau tak coi. Ya, ini sudah mustakmal. Namfum pakan mustakmal kata cok. Ya, hana sih kana culak kede. Ni culak je lain nyokon ladung burung biasa. Biasa kan? Nyokon kekhilafan yang biasa ada tak tayo. Gantah gitu semuanya. Tak tayo secara kasar sah. Ternyata tidak sah. Ini fatal akibat kurangnya ilmu.
Ilang kulah le. 2 kulah. Itanya biasa bak cewek-cewek lagi kan. Bak uri-uri nang kana pakan alah bak ada culup. Kemudian, ya. Biasa baje kekecok. Pleng. Ini air yang kita cekung adalah sudah mustakmal. Ya, ni kalian. Makanya harus hati-hati. Kiban sit celup baju gede dalam kulah. Oh ya nah, karena benar yang keken dengan mustakmal sudah berpisah dengan anggota yang kita basuh. Mama masih lagi nyokla. Tak boleh kena berpisah dari hinok ke mustakmal. Mama contoh. Nah berpisah. Tidak mustakmal. Faham? Ya, baik sampai tanya cici ka batu, ka hansah itu sembayang. Ni fatal. Dekedi maksud long pernah lagi kan pakinya baru long tepu taubat. Kenapa yang sembahyang kata? Insya-Allah tidak. Yang penting adalah kita niat taubat. Berarti broken hana long tepu. Jina tengah tak tuntut ilmu. Ya, dan lagi Allah berkepampun. Ya, ya, nyot adalah kesalahan-kesalahan kecil yang fatal akibat. Kita perhatikan betul-betul. Walaupun dia ikan dua kulah, ada lebih 2 kulah, kutaja, ya kata cok. Kecuali niat ini untuk gayung. Benar tani nyok gayung, baru han mustakmal. Nyok benar pandai tanya cik je. Ya, nyok benar tani ke gayung baru jud. Berarti nyok kan tak basuh. Karena adalah rukun dalam mengambil wuduk lagi kata perkasaannya, leh muka langsung kenyang. Dalam hal membasuh ini baik pikiran wajib unun pun. Benar kan wi long rahi long. Sedangkan yang wajib kau unun pun yang salah. Membasuh tangan tidak wajib tangan kanan pertama. Tapi adalah membasuh tangan mau kiri kah mau kanan kah. Cuma sunat adalah kanan pertama. Karena setiap perbuatan baik harus kita lakukan dengan kanan. Kah? Jadi saya tak cok yang bakinya kamu tak. Kata kenang basuhan tanyo. Ya, jadi baik pernah lakukan hal tersebut. Ini adalah fatal akibat ya. Betul. Jud, asalkan adalah air tersebut tembus, tidak menghalang. Mesti lagi janyo, Tuhan tembus teman. Pram tak boleh kalau tak silakan tak suruh baca mungkin masjid ya. Nam tak boleh ju. Tembus boleh. Yang penting basah. Ya. Ya. Yang penting baik pertama basah kita perkasaannya, baik sampai menegah sesuatu sampai ke kulit. Baca ujun, tak boleh hantah. Ya, lain daripada adalah kau menyapu 2 sepatunya lain. Yang lain surah hantu. Untuk nak tabut syukurnya. Bab khusus. Ya, walaupun hana langsung kenang tapi jut izinnya. Yang kan adalah salah satu hal yang ruksah. Ya, kah? Jadi kembali lagi ke sini. Jadi yang syarat yang keempat, syarat sebelum kita berwudu mesti memenuhi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau mumayyiz dapat membedakan dengan sendirinya, yang ketiga adalah membedakan fardu dan sunat, yang keempat adalah dengan air suci lagi menyucikan, baik pakai air mustakmal. Dalam hal air mustakmal, entahlah pembahasan, jadi numpah juga ada masalah. Dalam hal air mustakmal, itu air mustakmal ini ditamsilkan. Maksudnya, jika banyak terjatuh dalam air yang mutlak, jika kira-kira air tersebut berubah, maka air mutlak tersebut yang kurang daripada 2 kulah jadi mustakmal juga. Nah, mufhum? Ya. Betul. Menang. Kesalahan fatal yang kedua pada perempuan. Saya kesalahan fatal yang pertama. Yang kedua pada perempuan adalah memakai bedak yang tebal. Ya, entah pakai apa, di hanam tetek ban pika, miedang lak mesru. Kalicen ka. Oh, meya kenang lagi kenang puranan di bak lebu. Han debo ile jumanan. Muka mentang hana bulus. Ya, entah pun bedak pakai wallah alam. Jadi jika ada kita memakai bedak tersebut, wajib kita hilangkan itu dulu. Menyahana hansah dah berwudu. Karena hal tersebut dapat menegah air sampai ke kulit. Nya bedak kali cukup terbayang jaman kali ke kun. Dia nanya kali? Kali ya.
Kah gak pakai gak dipek lagi darah baru. Kah hanasi yang juga darah baru. Dalam seumur hidup sekali, kadang 2 kali hanasi. Kah jadi dalam hal pakai bedak yang tebal lagi nyan. Itu je semang hanya listik kok tebal lah. Pakai je yang je biasa hai. Be taplu adanya hangle je. Yang ada pakai sarung khusus je. Nyan adalah tidak sahur wudu. Lagi wudu lip mentang lagi set, bedak mentang lagi set, cilak mentang lagi set. Hana yang kurung, hana yang lilom. Kah? Nyan hansah. Sembahyang ni hansah karena wudunya tidak sah. Kenapa? Karena adalah bedak tersebut dapat menghalang air sampai ke kulit. Ya? Sama asid. Ya, sama asid jika adalah listrik itu model memang merah tebal kena lagi ada darah baru, itu tidak sah wudu juga. Karena adalah bibir ini dihitung kepada wajah yang wajib dikenai air. Lain gigi, yang gigi anak wajib kenai. Gigi adalah anggota batin, bukan anggota zahir. Yang dikatakan anggota zahir muka ini dari ujung ini termasuk bibir-bibir. Yang hanaruh ani mata, hana payah di gede ciloi. Ya, jadi bibir gigi ini enggak. Bibir ini semua kena. Man tak boleh listrik patah. Bak bibir, mia listrik mentang lagi sah. Tatu semayang kali. Sah semayang. Hantruh semayang. Ya, faham ya? Pakai aja otak tu semayang pegelih lenyan. Baru adalah ambil lu. Ya, cuci muka dulu, bersihkan dulu bedaknya itu. Kalau enggak bersih maka tidak sah wudu. Ya, begleh deh. Pokoknya kira-kira airnya sampai ke kulit. Kabeh. Oh yang pakainya ulam. Punah ni atau bak mata yang. Pokoknya yang atanya lu keruh sang. Keruh kah? Dapat menghalang air sampai ke bulu. Itu tidak sah. Yang itu saya menyenang pakai atanya yang pleu le, pindah le. Baru je wudu. Bah? Hang lele. Yang kansa. Yang sahan. Paji be yang puranan model pu sulamnya. Yan hansahan. Bah? Yang sulam itu enggak boleh. Sulam apa lis apa lagi? Bulu mata, sambung tidak boleh ya. Ya, menankah? Ya. Betul. Buka. Yang pertanyaan kau betulnya. Bunuh adalah pernyataan pertama. Orang yang memakai bedak tebal-tebal, jika mengambil wudu tidak sampai air ke kulit, maka tidak sah wudu. Ini soalnya orang itu sudah ambil wudu, lepas tu dia pakai bedak, belum solat. Pakai bedak cukup tu pakai lagi third. Gunakan dia geli, yang pakai lagi third. Oleh yang kesembayang. Yang jadi pertanyaan, apakah dia saat sujud dikatakan berlapi? Kenapa? Karena bunuh dalam istilah kira berlapi, tidak sampai air ke kulit. Dalam hal istilah sujud, waktu sujudnya kan tidak jangan berlapi ke bekas kemenan. Pukul nak kira berlapi bedaknya tidak kira berlapi nya bedak. Ya, bedak tidak hana kira berlapi. Kecuali yang dikira berlapi adalah hal-hal yang itu terpisah dengan tubuh. Jilbab putra long. Apanya? Masalah? Begini dia, dalam hal pakai bedak tebal-tebal, ini tidak ada dalam ulama klasik. Orang-orang zaman hana bedak keli ya. Jadi ulama kontemporer. Ya, ulama yang sekarang. Waktu kekalan bedaknya, mereka dalam hal istilah lagi contoh maksud hal ada pegahnya menegahkan air, pokoknya han bulut daso, maka han sahudu. Mereka dalam hal istilah sujud yang diterapkan adalah pura pegah kan bermakna nyo kulitnya berlangsung ke dengan kulit kita nyo. Mufhum le? Kita jelaskan. Kan bermakna tempat sujudnya langsung ke dengan kulit kita nyo. Kulit langsung hanjit ke dengan sapu hanjit pakai sapu teh no. Kan menan surah hana saban surah ayat dengan surah jangan berlapis saat sujud. Hana saban surah.
Karena air itu mengalir. Sedangkan tempat sujud ini yang mesti kena adalah dahi, jangan berlapik. Jangan berlapik itu pun jangan berlapik semua. Mestilah bedak kamandum. Hanya bakaji lo pegah mia bedaknya walaupun kedem serta pakainya tetap hana kira berlapik dalam sujud. Ya, karena itu tidak terpisah dengan tubuh. Ya, kira berlapik hal tersebut terpisah dengan tubuh. Info? Ya, jadi beda dengan air, beda surah dengan air. Dalam hal sujud, agak contoh kan terpisah dengan purata pegah dengan jidatnya. Kenang sini mesti tak pegah ini. Ka? Nya hana masalah. Tapi baik langsung baik deh aurat maksud kali ya. Kali. Ataupun kenang tak lagi dalam pegah pernya jilbab benan, beok sakai di nyan jidat beno. Sah syit tersujud. Yang intinya adalah dahi jangan berlapik dengan tempat bukan semuanya, sebagian. Maksud sebagian beok mentang kajut. Nya maksud sebagian. Ya, mia semuanya kakek hitanya mia bacut tutuk lagi nya kahanjut pakan hana di semuanya. Nya be tutuk menojud hana masalah, yang penting beok nadi, sebagian nadi. Kecuali kalau gaya burkah je kana, cadar menani ka tutuk mendung nya yang sah. Ya, jadi pakai cadar boleh dalam solat ataupun tidak makruh jika ada laki-laki hilat, tapi usahakan jangan tertutup dah. Jika tertutup tidak sah solat. Dahinya tetap mesti wajib dibuka. Ya. Nak pertanyaan lain? Kemudian sujud. Oh, tak sujud, tak kedin, tak takut nanti tersud dengan tak sujud. Murtuh ni tak takut nah. Aruba tu. Sah. Alih pegasannya yang wajib kena sebagian dahi, bukan semuanya dahi. Saya kenang beok mentang kajut. Ya, tidak semuanya. Mesti tutup kacamata yang berayam tu. Ha? Dalam kacamata ubur yang berayam kacamata sebelah 12 kabinan. Yang dia si beok ini. Nasah tak sujud sah. Abad nadu. Ya? Kah? Yang syarat keempat. Boleh nak pertanyaan mengenai air yang mustakmal? Nak pertanyaan mengenai air mustakmal? Ya, kah? Menau. Dalam syariat yang difardukan atau merupakan rukun yang wajib tabasuh itu adalah perintah dari Allah langsung kepada Nabi yang diajarkan kepada umat. Perintah itu tidak boleh kita tinggalkan. Lagi contoh perkataannya muka, jaro dan aki serta do dalam hal istilah wudu. Kah? Pakan teman adalah bekasan dari anggota yang wajib yang diperintah oleh Allah dikira mustakmal. Sedangkan yang sunat hana dikira mustakmal. Karena adalah dari basuhan yang wajib tersebut merupakan perintah yang tidak boleh tidak ada atau tidak boleh kita tinggal. Sedangkan yang sunat boleh kita tinggalkan. Bermakna han membawaki tidak sahnya ibadah. Menyanyi takubah membawaki tidak sahnya ibadah. Sehingga bekasan daripada tersebut pun tidak boleh dipakai oleh orang lain. Jika itu yang sunat boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Bermakna adalah tidak membawaki tidak sahnya ibadah. Jadi pun boleh bekasannya dipakai orang-orang lain dan tidak hitung mustakmal. Hana kira mustakmal. Karena itu bukan perkara yang diwajibkan. Menancit mano junub, mano biasa, mano surol hegam sik tanyo. Netun na julam tet mano lam drone hanam salah. Leh mano urunyan mano biasa, 10 rok mano urunyan mano biasa. Tak teri tanyo sa bodrom, tak mano junub tanyo. Sah. Tidak masalah. Nak kira mustakmal hana. Kecuali leh nejak bak kubang kebu. Ya nama form dalam pekah. Nejak kubang kam najis tubuh. Jadi bekasan daripada itu mustakmal. Kenapa kita membasuh menyucikan diri? Bekasannya yang mustakmal. Nampak? Nya meno na pertanyaan bak Facebook. Kah? Pertanyaannya meno. Saya dah rahaja ke pak. Bang gerah aja kagak play syarat kagak syarat. I geplenyan ipu pawat tu.
Mustakmal ni dia pegah. Pupa water. Yang jadi pertanyaan, apakah mesti bajai ke ahli semrah payah gesut apabila kena sembahyang? Pakon karena air mustakmal bekasan daripada cuci kain sudah lari ke baju. Kaipau aja. Terbang ke baju. Jadi, apakah mesti buka baju ini untuk salat? Kenapa? Karena sudah kena air mustakmal? Tidak. Kecuali adalah yang pupanya najis. Nampak ini najis, baru wajib kita ataupun kita sucikan lagi. Tapi barang mustakmal tidak masalah. Maka dalam hal tersebut baik ya dah nanti semayang toto. Lah dah maaf dia gian dengan kita semayang kena tolong menunjukkan sah semayang. Ya tidak masalah. Air bekasan orang wuduk kita sudah wuduk kena lagi atas kita tidak masalah, solat terus. Ya, hanya tidak mempengaruhi adalah tidak sahnya solat karena itu bukan najis. Ya. Yang pertanyaan Mbak Facebook. Hah? Kah ada pertanyaan lain yang menjangkal-jangkal kira-kira? Betul. Ya, kah? Dalam hal ataupun perkara yang wajib terpenuhi dalam wudu adalah menyamano hana payah mualat. Sedangkan dalam berwudu mesti mualat. Maksud mualat adalah tersambung. Tersambung itu bukan bermakna lagi di pegahnya tengah tati semayang, tengah darah jaro, kam putus kenani. Kah? Kira-kira anggota wudu tanya dalam tu, nian adalah hana payah ulang kembali. Yang kira mualat. Nak faham? Tapi menyakat tu payah ulang kembali. Ya. Sedang jangan kata pegah cara berwudu lagi kan? Semayang pelagian. Contoh Musuh dan semayang leho buno per rakaat. Roh ba le rakaat na salim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Hai tengku, le rakaat irana kepah di uri samping. Kan put le rakaat na semayang. Le rakaat. Oh, kan put. Oh, budah aja lah mana payah le kanu salli aje. Sambung di sabor rakaat tu. Ndak masalah karena kan ngepegah pro putuh tapi getegur geseut. Oh salah, pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hal tersebut Rasulullah pakan tema Rasulullah dah pegang lagi. Nyan adalah jika pelajaran kita nyokan Rasulullah tua. Memang syariat takdir Allah menan supaya bisa kita ambil sebagai hukum. Tekedi menan. Jangan di samping. Ironi saya le rakaat semayang. Le apa ni nak le? Le. Putang. Le. Tengok hanya yakin karena orang-orang sembulit. Tadi berakaat semayang. Le semayang. Oh ni budak haju hana masalah. Tambah rakaat itu undang sambung. Yang salim juga biasa. Hana payah ulang maksudnya dari pertama sampai putlau. Yang dalam hak solat. Wudu. Ya keban. Cuma tak tahu kita itu adalah sambungan salat fardu zuhur. Ya, maksud dia tak salim cerita. Yang wajib taulang. Karena siro tu. Hala yakin dile. Mena orang pegah keyakinan tambah. Cuma menyagalam na salim, pulhe puput cok bak le. Oh kalimang hana masalah. Sujud sahwi. Ya, nyam ya siro. Mia meramet hana masalah. Dalam hal wudu juga adalah yang dikatakan mualah jangan kering anggota yang dibasuh. Contoh, saya datang semayang hino. Saya kedai masjid Islam watu. Ha? Saya kedai watu. Hana loraki watu mendantu karena pakai kutot ini. Jut. Mana mualanya kira. Hai enhan saja. Itu. Hina datang semayang. Ada kudeh dah wayu deh. Ya hanya sambung maksudnya hanya sambung raki deh. Oh masa kalian nanti semayang hino raki dumpu kabeh hino. Ni awak ke Medan bahu Jakarta. Mihana lakukan hal-hal yang ada masalah. Yang inti perkara yang mualak saya cerita ji. Lian nanti semayang aki hana nara. Pak nara hidai bayu tu. Ya. Itu tidak boleh ya. Nah, nak pertanyaan lain? Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya, ya. Kah? Saknya adalah syarat yang badip yang keempat yaitu harus tak pakai i yang suci lagi menyuci. Dalam hal air yang suci lagi menyucikan itu bukan semata-mata air yang sampai 2 kulah. Maya semata-mata air yang sampai 2 kulah sungguh hino betuleh air yang sampai 2 kulah. Hang kepegat i yang suci lagi menyucikan. Pakan syarat dia adalah i sampai 2 kulah. Berarti nya hana sampai 2 kulah hanya mensuci. Menan inti ji nyankan lagi an. Hino kepegat air suci lagi menyucikan walaupun tidak sampai 2 kulah. Jika air tersebut suci dan menyucikan silakan pakai. Gimana kita cara tanda itu suci dan menyucikan? Dengan cara tanda adalah menilai keadaan air, melihat keadaan wadah segala nak pakai air itu tidak sampai 2 kulah. Segala pakai ne pantau le i-nya. Nak cicak ai dalam, nak tikoh di dalam. Hana tikoh, hana cicak. Ina tapi warna kuning. Enggak masalah, itu dasar warna air. Itu tetap air mutlak. Ya, cok tunggu semayang. Dengan catatan jangan dicelup Kenapa? Karena tidak sampai 2 kulah. Maksud hana bate. Tanak cok, tanak cerong bate, hana bate. Sedangkan i-nya tidak sampai 2 kulah. Mau kita celup pun tidak boh. Bagaimana solusinya? Nit jaro sebagai gayu. Harus meniatkan hal tersebut. Nyo yang boleh dilakukan amalan binafsi. Nya tanya ke anak ilmu je tak pakai lagi kan. Ada pegah warungnya anak ilmu. Itu adalah salah hantu kalian. Salah gunakan. Kalau kalian adalah nit juyuk gayung maka tu semayang benar nit ke gayung. Ya, kalau air tersebut tidak ada najis saat dilihat dengan kasat mata, maksud contoh je naik tamang anak med bunuh kena naik tu paprat anak med kena hana urusan katanya. Inti je saat kita melihat dengan kasat mata tidak ada najis, tidak ada tai tikus, tidak ada tai cicak, pakai terus. Ada apa itu namanya kencing cicak. So pokoknya secara kasat mata kita lihat tidak ada kan? Tunggu semayang tidak ada masalah. Ya, benar. Pokoknya dalam ikhtiar kita, dalam ijtihad kita, air itu tidak ada jatuh najis. Kenapa? Dari hal ataupun dari perkara yang kita lihat, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, serta tidak nampak najis di dalamnya. Ya, jadi tidak apa-apa itu, pakai saja. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, ya. Ya. Wow. Baik. Jadi begini pertanyaannya adalah setelah sholat maghrib kan ada wudu, kita mengaji, ya. Pas lagi mengaji kita tertidur sebentar. Cuma sebentar, enggak sampai 5 menit. Sebentar aja kita tertidur. Ini dalam hal tersebut apakah kita wajib wudu kembali saat kita mau salat isya? Karena memang kita tertidur di atas musalla misalnya. Sengaja kita tunggu waktu isya. Dalam hal tersebut kita harus melihat posisi orang tersebut tidur bagaimana. Kalau dia tertidurnya sambil duduk mengaji, tengah geduk ke tengah gaju dah bawah-bawah ke. Pu 5 minit mai tengah jam hana batal wudu. Tapi kalau dia tertidurnya, alah ke boleh paham ke perubah ruang ke. 5 minit, 10 minit, hantah payah tu sembahyang kembali. Kenapa? Yang dilihatnya adalah saat posisi kita tertidur bagaimana. Kalau tetap kedudukan tidak batal pakan menan teman. Pakan orang tetap kedudukan walaupun gelempong kerja warap han batal wudu. Sedangkan orang yang tertidur sebentar walaupun dia cuma 1 menit tetap batal karena adalah di situ para ulama melihatnya di segi adalah dubur kita. Karena saat kita berbaring dubur kita terbuka. Sedangkan duduk begini dubur kita tertutup. Kalau tidak percaya coba kentut sambil duduk, bisa enggak? Bisa, enggak keluar, harus bersih. Mai dan dibi. Ya. Jadi ulama kasih berkaji sehingga keluarkan hukum. Ya, jadi kalau misalnya itu kalau duduk sambil duduk nggak apa-apa, lanjut saja sholat. Tapi sunat memperbaharui air sumbah. Hana memperbaharui salat tetap sah. Sunat saja. Ya.
Memang benar. Seandai ji punggung tayo hana tutup, maksudnya tak mama taduk kan tutup. Hana. Karena yang kali keteliti oleh ulama terdahulu. Tisio itu kan antara sadar dan tidaknya, antara tertidur dan tidaknya. Ya kan tisio. Itu bahasa Aceh itu. Enggak apa-apa. Jangan tertidur seperti yang saya bilang. Mereka tengah tak taat, memang aku baik semayang, meno juga mentih. Jumnan. Mai tengah jum jum. Banyak gana kata gede yang diletung semayang. Ya, banyak gana mentah duduk lagi satu semayang aja. Di kedi buno sada ji nawawan nating meno yang duduk lam. Pokoknya jaga ron lagi yo kabere. Ya, mana? Yang kena. Yang syarat pele. Nah pertanyaan lam mengenai air yang mustakmal, air yang mutlak, air mutan najis. Nah pertanyaan, yo. Ya. Nah berarti na mustakmal atau na mutan najis? Tidak. Sesuatu yang mati itu adalah bangkai. Jika bangkai tersebut berdarah, maka air yang tidak sampai 2 kulah jika masuk bangkai yang berdarah, maka air tersebut mutanna. Man maya cacing na darah, tidak ada darah. Ada mate dalam kulah, hana mutan najis. Bangkai yang tidak ada darah, jika jatuh dalam air yang sedikit atau air yang tidak sampai 2 kulah, maka adalah air tersebut tidak mutan najis. Ya. Kalian mentang musuh binatang, apalagi masih hidup. Ini ceritanya sudah mati. Apalagi masih hidup, bukan bangkai. Ya, kecuali babi yang di dalam itu. Itu ainnya najis. Karena babi dan anjing itu ainnya selain daripada itu enggak. Ya, yang binatang memang tahu detnya hana najis. Yang lain. Pokoknya intinya adalah perhatikan air yang mati dalam air yang sedikit itu kira-kira binatang berdarah atau bukan. Nyamuk musuh. Nyamuk binatang berdarah atau bukan? Panina berdarah nyamuk. Hana patai long. Cia kalian nyamuk yang hana pakai darah dia. Nah darah buana. Hana berdarah. Kai pajo tayo darah tayo pajo nyamuk. Jadi itu bukan binatang berdarah. Jika jatuh dalam air yang kurang daripada 2 kulah, maka air tersebut tetap dimaafkan. Bangke sidom, bangke nyamuk, bangke gesang, bangke bubla. Alah, binatang halus-halus itu waktu kita jalan dengan motor. Hana darah bikin 1000. Kecoak tidak ada darah. Kecoak enggak ada darah. Cicak enggak ada darah. Han pateh cipoh cicak na darah. Ke? Dimaafkan. Musuh cicak mati dalam i yang sabodrom. Yang cok. Hana nampak bangke cicit. Tujuh semayang. Dimaafkan. Yang musuh dia buka. Yang lain. Menau tercelup dengan jaro bacut. Nyan pu karena dalam hal kita mengambil wudu atau bukan. Berarti itu mustakmal. Meyakan berarti hanya mustakmal karena bukan membasuh anggota wajib. Ya, kembali lagi. Walaupun hanya sengaja kade. Tidak. Karena air itu kurang daripada kula, 2 kula, dilagi surah buno, tacoi. Ya, kah? Sudah mustakmal. Karena saat nyot semusik contoh maaf tak bekah tak cebok. Bak tak cerong kena macam ya, masalah. Ya. Tapi mia berwuduk tidak boleh. Kah? Nah, pertanyaan lain? Lanjut. Nyo makajiran yang posisinya sedang ambil wudu atau bukan? Oh enggak, belum itu. Ya, yang
Maksud contoh mana? Kata tu semayang. Dah cok pun. Dan yang tak muka. Batah muka, batah cok. Dan hajar. Kata celup. Itu sama. Ya, itu mustahil kalau kurang dari 2 hana, berarti hana. Karena bukan membasuh anggota wajib. Kecuali di tangan ada najis. Plam menurut najis yang kenan, kaji kemudian najis. Hana najis lagi apa nih najis? Hana pupu. Ya? Ya, bangkah. Ya. Belum niat wudu. Jadi belum dikatakan berwudu. Nyan adalah syarat yang keempat. Yang kelima, suci badannya daripada hadas besar. Ya, jadi tidak ada manfaat kita sedang berhadas besar mengambil wudu kecuali junub berjanabah. Ya, nyan kecuali kenapa? Karena syariat Rasulullah setelah berhubungan yaitu mengambil wudu. Pupu mengambil wudunya untuk menghilangkan kemekruhan, segala mandi. Sedangkan adalah menyertai haid tidak dianjurkan mengambil baik lepas malam tengah haid ya tunggu semayang. Tengah haid karena kepegah mana? Itanya adalah disunatkan menjaga air Korayuk pada dia tengah mahid tu. Hana putus-putus semayang tengah mahid tu tapi. Ya nailhaknya. Air wudu yang kita ambil saat kita berhadas besar sedang haid, nya lagi terhaid biasa. Ya, tidak ada membaki mengangkat hadas ataupun tidak ada syariat kecuali junub. Dan junub 4 beda. Jadi pertanyaan. Maya haid sabe-sabe dalam keadaan keluar. Maya junub, saya kalau nama junub, jina nama junub lau. Hai, hanya lu nama watak betul bukan? Jina nalam. Wudu. Ya, ini bedanya. Makanya ini disunatkan, yang itu tidak sunatkan. Ya, lepas mah. Yang syarat yang kelima, mesti tubuh kita ataupun anggota badan kita adalah suci daripada hadas besar. Agak cerita apa nih? Mandi, mengangkat hadas besar, hadas kecil mengangkat hadas kecil, hadas besar tidak terangkat. Ya, keenam, tiada menegakkan air lalu kepada tempat sekalian yang fardu. Lagi cerita pertanyaan saya. Ya, jangan sampai adalah tubuh kita dihalangi oleh sesuatu hal yang untuk mendatangkan air. Sehingga dalam hal tersebut, lembagah saya menyulam alis itu tidak sah wudu. Pakon, nyan saban cit lagi tamang duro tayong lamaki. Jika tayo tamang duro lamaki, nyan adalah maksud sikan kena cungke duro luar. Sikan dalam, sikan luar, bukan sikan luar beok luar. Ni tayo tajak ulang maksud pakai di kampung. Nyan tak ada semayang, nasah semayang tidak sah. Kenapa? Wudu tidak sah. Mestilah duri ini dicabut. Man han tahu tu. Man meta sulamnya, mang kai culuk sikan dalam, sikan luar. Tidak sah. Ya, kalian mandi tidak sah, wudu tidak sah. Kaji baik. Hidup ini hanya sementara saja. Paling 3 God isulannya yang ke 10 tahun. Lebih banyak ke Tuhan. Ya. Kakrut ke Tuhan. Jangan kan urung monyet nak kalau ini. Je, nong pengahilong sulamnya barang yang memang permanen. Ya. Sulam, maya chatnya nam tala chat aja berangkat pada akhir kita prak amor anak pupu. Anak pupu, maksud dia nanti semayang, ni pakai atanyo, ni pakai ataje silakan. Hanam salah. Yang pakai yang permanen. Yang sesuatu hal tersebut membawaki adalah tidak sampainya air ke kulit. Itu adalah tidak sah wudu. Maka perhatikan. Chat usahakan lihat warna bahannya, jangan sampai bahan yang dapat menegakkan air sampai ke rambut. Karena jika kita memakai bahan yang dapat menegakkan air sampai ke rambut, tidak sah nanti wudunya, tidak sah solatnya, maka haram. Tapi mia cet ngan cet hinai. Ya, kena urung cet ngan hinai. Ngata cet ukan.
Itu tidak ada penghalang. Maksudnya kita tipek darah aja kayak biasa lah. Boleh, ya. Bagi perempuan malah boleh cat rambut warna hitam. Ya, ini kalian. Bagi laki-laki haram cat rambut warna, bagi perempuan boleh warna hitam. Ya, ini ke hayu tayang ini. Dengan catatan untuk suami. Oh, kalau gay ni pelet. Ka putih kamu kerupa. Ka? Nyan punya kira-kira ibadah tengah malam suami dikepak ke gedanya. Ipikir pandai hantu. Nyan cat tengah menteng. Pewarna cat hitam. Mengakhir mudah kembali. Mengat galak suami. Boleh. Pan mutlih yang mi dalam kitab Sabilai jilid 1 dan 2 halaman 87 mi anak salah ni. Ya. Bonding boleh untuk suami. Hati-hati bagi yang belum ada suami, haram. Ya, bagi yang belum ada suami itu Bagi yang sudah ada suami tapi sudah tidak ada lagi juga janda, haram. Thang menurut lon kah? Thang yang teman, lu tak chat atau lu tak bonding meredoh ribe. Mungkin tak pakai jilbab dan sirah tu. Mesti tak pelumah lah si gagal. Mak kebun si chat. Haram. Tapi kalau ada suami itu tak apa, ya. Ya. Ya, jadi anak saudara yang pegah haram cat warna hitam. Iya, bagi laki. Bagi kita perempuan tidak haram. Jika ada untuk menaikkan hati suami. Bahkan benar ke pegah. Karena adalah syariat Islam boleh suami kawin lebih daripada Jadi tayo cara-cara tayo tarik hati suami lah. Ya. Kah? Nyan yang ke dah. Yang ke-6 Ya. Ya. Kiban. Ya. Ya. Pekamanan. Baru dah dengar lu. Nyan sang hadis majah Priman Datuk yang buah buduk kuat tak apa. Hawak dalam kitab hanalan tumung lah ilmu. Berarti ilmu long hanalan tumung long bahawa mereka pepayang itu aurat tomorrow kiamat. Ya ilmu kalau nan tumung. Ya kunya. Orang tuha buduk kuat tak apa. Ha? Kiban. Kiban hang gepiko Nah, kenapa? Nyambak kita pu ke pegah, saya pegah. Nyai lo hanan tumang sit lo. Karena adalah nedengai le rok kiamat. Orang kiamat bandum tayo telanjang. Tapi be numpu bayang no emedan. Musuh seandai jidra nang maksit. Yang tetap nya hana mama. Dan singa hanan semayang payang mentang. Orang kiamat tetap itu ngono. Pada cak surahnya. Kan yang pelelo pegah yang kenyan hana manfaat koh tidak masalah yang intinya. Musuh tanya wa inam te koh lagi awagam. Nah haram di segi kau tapi haram di segi menyerupai laki-laki. Tapi kalau ke pukun yang hian agam yang inang. Kam bencong ni inang hian anak tomboy. Tomboy. Puraga agam ro. Yang haram di segi menyerupai laki-laki. Bukan haram di segi potong rambut. Karena menyerupai laki-laki itu haram. Karena kepegah dalam hadisnya. Haram laki-laki menyerupai perempuan. Dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Ya, jadi nyan surahnya ben patih. Nya lu pegah. Ya? Nya hana dasar perkataannya. Perkataan yang tak pegah untuk menipukannya. Ya? Ya, hana dasarnya.
Tidak boleh. Maksud nyolong menikah helong orang tu acu abang nak galak kelong silakan. Ya mana ni? Maksud lagi sarimi maksud. Lagi sarimi ya. Le gerteng kreuh long. Di chat pun tak boleh kalau enggak ada suami. Chat enggak boleh, bonding enggak boleh, keriting rambut enggak boleh. Ya, kalau ada suami boleh. Semuanya boleh. Ya. Kalau ada suami untuk menarik hati suami. Supaya suami jangan diambil orang. Kiban? Lanjut. Anak surah. Makanya gepegah bagi laki-laki haram cat rambut warna hitam pakon. Putih rambut uragam hana goknyan ke khadam isteri. Hana wajib ada laki-laki khadam ilong loncet gekeun di uragam loncet ilong ngalaga baju lak permolong ngalak ke gop hana hanjut tetahru ya ban maya tayo maksud tayo rinang galak de uragam lain dosa tu maya tak zahirkan galaknya maksud galak latih di kelak gop hana masalah tak bawa mati galak ajan mendapat pahala syahid. Yang ke-6. Yang ke-7, jangan ada etikatkan sunat salah suatu daripada fardu wudu yang 6 itu. Demikianlah syarat wudu yang tersebut di dalam kitab fikah. Yang ke-7 adalah baru tidak sah wudu kita jika kita meyakinkan sesuatu yang difardukan dalam anggota wudu itu sunat. Contoh rah muka adalah rukun atau fardu, tapi tanya apakah nyan sunat? Dak rajin, nyan hansah baru wudu. Karena itu syariat. Yang ke-6, yang ke-7. Jangan meyakini bahwa perkara yang difardukan itu sunat dalam berwudu. Ya. Kalau diyakini ini sunat, dibalik-balik itu enggak sah wudunya. Ya, karena dalam hal syariat, apabila itu tauqifi, bermakna adalah langsung perintah daripada Allah. Jika kita yakin bisa kita balik-balik, maka kafir. Ya, kita yakin kita balik-balik. Contoh lain apakah? Ayat Al-Quran, kita yakin kita balik-balik, maka itu kafir. Karena itu tauqifi, ibadah. Kita balik-balik itanya. Hana masalah tak tua teluh dah semayang sah, hana pupu tak sah semayang luh, hana masalah. Yang penting nak semayang. Jika pegah lagi nyan, maka itu pun kafir karena pada zuhur itulah salat zuhur. Lain kadanya lain, nyoka ni tanya. Galak-galak katanya. Pokoknya suatu yang disyariatkan oleh Allah, jika kita meyakini bisa diubah-ubah, maka itu adalah jadi kafir. Karena itu tauqifi langsung daripada Allah, perintah kepada Rasulullah. Jadi nggak bisa kita tukar-tukar. Ya, nak pertanyaan ni lah.